أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tata cara sholat duha 4 rakaat. Mengapa 4 rakaat? Karena 4 rakaat inilah yang dipilih oleh ulama ahli hadis dan jumlah yang paling ideal untuk bisa istiqomah diamalkan. Semoga Allah menolong kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah mengamalkan 4 rakaat ini. Amin Allahumma amin. Pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikaitkan kepada waktu, yakni waktu duha. Duha secara bahasa diambil dari kata ad-duhwu, yang artinya siang hari yang mulai memanas. Sehingga sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Sholat duha juga disebut sholat awwabin berdasar keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab, wahya sholatul awwabin. Tidaklah menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang kembali taat. Inilah sholat awwabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awwab adalah muti', orang yang taat. Selain itu, sholat duha juga terkenal sebagai sholat kecukupan. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibna Adam, irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholatlah untukku di awal siang hari 4 rakaat, maka aku akan cukupi kamu di akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga dikenal sebagai sholat sedekah anggota badan. Sebab sholat duha bisa menggantikan sedekah untuk anggota badan. Seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Di setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan bisa mencukupi untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Kedua, waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha. Waktu sholat duha dimulai sejak setelah matahari terbit dan meninggi kira-kira setinggi tombak. Berdasarkan keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salli sholat as-subhi, thumma qusir anis sholati hatta tatlu'a syams, hatta tartafi'a, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, wa hina idin yasjudul hal kuffar. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari meninggi. Sesungguhnya ketika matahari terbit,
ia terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Kapan itu? Yakni kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Usamah Ali Muhammad Sulaiman dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, sholat duha dikerjakan setelah terbitnya matahari dengan lebih 15 menit. Adapun waktu sebelum itu, yakni mulai terbitnya matahari hingga ia meninggi kira-kira 1 tombak, maka kita dilarang mengerjakan sholat sunat. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salasu sa'atin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura mautana hina tadlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a." Ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu itu atau menguburkan jenazah kami. Pertama, ketika matahari terbit sampai ia meninggi. Hadis riwayat Muslim. Akhir waktu sholat duha. Batas akhir waktu sholat duha adalah waktu sebentar sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat, yakni ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit, atau ketika bayangan seseorang yang berdiri sama dengan orangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahina yaqumu qaimudz zuhirah, dan ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya. Hadis riwayat Muslim. Kapan itu? Yakni kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Pada waktu ini, kita dilarang mengerjakan sholat sunat sampai datangnya waktu zuhur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma qsir 'anis shalah, fa inna hina idin tusjaru jahannamu, fa idza aqbala al-fai'u fasalli." Kemudian tinggalkanlah sholat, karena saat itu, ketika bayangan tegak lurus, neraka jahanam tengah dinyalakan. Jika bayangannya telah condong, maka sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, cara mudah menentukan waktu sholat duha adalah batas awal, waktu matahari terbit ditambah 15 menit. Batas akhir, waktu zuhur dikurangi 15 menit. Ini hanya perkiraan saja. Lebih jelasnya, kita bisa melihat jadwal waktu sholat yang ada di wilayah setempat. Waktu terbaik sholat duha. Waktu terbaik mengerjakan sholat duha adalah pada akhir dari waktu duha itu, yakni ketika matahari sudah mulai terik, saat-saat mendekati masuknya waktu terlarang mengerjakan sholat sunat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah melihat sekelompok orang yang mengerjakan sholat duha. Lalu ia berkata, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul awwabin hina tarmadul fisal." Waktu terbaik sholat awwabin, sholat duha, adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Sholat awwabin yang dimaksud pada hadis di atas adalah sholat duha. Awwabin artinya orang yang suka kembali kepada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu itu dikaitkan dengan awwabin karena umumnya pada waktu itu jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu itu untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati,
menuju ridho penciptanya. Cara mudahnya untuk menentukan waktu terbaik sholat duha adalah 30 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu segini sudah cukup untuk mengerjakan sholat duha 4 rakaat bersama dengan zikir dan doanya. Ketiga, niat sholat duha. Sebelumnya, kita harus paham dulu apa itu niat. An-niyatu lughatan al-qasdu wa syar'an qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li wa mahaluha al-qalbu. Niat secara bahasa artinya menyengaja, dan secara syara adalah menyengaja sesuatu bersamaan ketika melakukannya, dan tempatnya niat adalah hati. Dari pengertian ini, maka niat sholat duha adalah menyengaja dalam hati hendak mengerjakan sholat duha. Jadi, yang niat itu adalah hati, bukan lisan. Adapun bacaan niat sholat duha yang biasa kita kenal seperti usolli sunnatat duha rokngataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau seperti usolli sunnatat duha 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat duha 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka itu hanya lafal niat yang berfungsi untuk membantu hati agar tidak lupa. Kapan niat itu dilakukan? Yakni bersamaan ketika kita membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram sholat. Prakteknya, kita bisa membaca lafal niat sholat duha itu sebelum takbiratul ihram untuk membantu hati agar tidak lupa niat. Nah, pas ketika kita membaca Allahu Akbar, maka kita hadirkan dalam hati, saya niat mengerjakan sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau kalau sholatnya 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, maka kita hadirkan dalam hati, saya niat mengerjakan sholat sunat duha 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Keempat, bacaan sholat duha. Apakah ada bacaan khusus dalam sholat duha? Pada prinsipnya tidak ada. Jadi, bacaannya sama seperti sholat yang lainnya. Adapun yang dibaca setelah Al-Fatihah di tiap rakaatnya, maka kita boleh memilih ayat atau surat Al-Quran mana saja yang kita bisa. Bahkan jika kita tidak membaca pun, maka sholat kita tetap sah, karena ia hanya sunnah saja. Namun demikian, beberapa ulama ada yang mengutamakan surat tertentu yang dibaca setelah Al-Fatihah. Ibnu Abidin berkata, dalam sholat duha dibaca 2 surat, yakni surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami sholat duha dengan membaca surat-surat yang diantaranya Wasyamsi wa duhaha dan Ad-Duha. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj berkata, disunahkan dalam 2 rakaat duha membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Keduanya lebih utama dari surat Asy-Syams dan Ad-Duha, meski telah datang keterangan tentang keduanya. Sebab surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran, dan surat Al-Kafirun sebanding dengan 1/4 Al-Quran dengan tanpa pelipat gandaan. Berdasar keterangan ini, maka dalam sholat duha 4 rakaat, di 2 rakaat yang pertama, sebaiknya kita membaca surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Kemudian di 2 rakaat yang kedua,
sebaiknya kita membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Berikut ini adalah bacaan surat Asy-Syams, surat Ad-Duha, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas secara berurutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kelima, cara pelaksanaan sholat duha 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat boleh dikerjakan dengan 2 cara. Pertama, dengan 2 salam, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kedua, dengan 1 salam, yakni 4 rakaat dengan 1 kali salam. Apabila sholat duha dikerjakan dengan 1 kali salam, maka kita tetap disunahkan untuk tasyahud awal di rakaat yang kedua. Dan di rakaat ketiga dan keempat, kita tidak disunahkan lagi membaca surah setelah Al-Fatihah. Demikian sebagaimana yang dijelaskan Imam Ali Asy-Syibromalisi. Akan tetapi, yang lebih utama adalah mengerjakan 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Berdasarkan keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam 4. Juga keterangan dari Ummi Hani radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha 8 rakaat, di mana beliau urut salam di tiap 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, zikir dan doa sholat duha. Sebelum berdoa meminta rezeki, sebaiknya kita awali dengan membaca zikir berikut ini setelah sholat duha. Pertama, membaca istighfar 3 kali, diikuti membaca doa keselamatan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min solatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
selesai dari sholatnya, maka beliau membaca istighfar 3 kali dan membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Mengomentari hadis ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, beliau tidak mengatakan kalau zikir ini hanya untuk sholat wajib saja. Maka ia menunjukkan kalau bacaan ini juga disunahkan di semua sholat, yang wajib maupun yang sunnah. Bagaimana cara membaca istighfarnya? Bisa dengan yang pendek, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i sebagai salah satu rawi hadis ini, yakni Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Atau bisa pula dengan membaca istighfar yang lebih sempurna, yakni Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha besar, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal, lagi berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Lalu dilanjutkan dengan membaca zikir istighfar khusus untuk sholat duha, seperti yang tersebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, thumma qala, Allahumma ghafirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha. Kemudian beliau membaca, Allahumma ghafirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menerima taubat, lagi maha pengasih. Hingga beliau membacanya sebanyak 100 kali. Maka bacalah zikir istighfar ini sebanyak 100 kali. Kedua, membaca sholawat Nabi. Berdasar keterangan hadis, ad-du'a'u mahjubun 'anillah hatta yusalliya ala Muhammad wa ali Muhammad. Doa itu terhalang dari Allah hingga ia membaca sholawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Abu Shaykh, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Ibnul Jauzi. Sallu alayya wastahidu fid du'a. Bacalah sholawat atas aku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Baghawi, Tabrani, dan lainnya. Bagaimana cara membaca sholawatnya? Bisa dengan yang pendek, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad. Atau bisa pula dengan yang panjang, seperti Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau semuanya. Ketiga, membaca tahmid. Berdasar keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa azdam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka ia terputus barokahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana cara baca tahmidnya? Bisa dengan yang pendek, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atau bisa juga dengan yang panjang, seperti
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan puji yang sebanding nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Ya Allah, bagimu segala puji dan segala yang patut bagi keagungan zatmu dan kebesaran kerajaanmu. Keempat, membaca doa sholat duha seperti yang telah masyhur diamalkan, yakni Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, kemegahan adalah kemegahanmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Jika ia ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika ia sulit, maka permudahlah. Jika ia haram, maka sucikanlah. Dan jika ia jauh, maka dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kemegahanmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu, berilah kami apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh.